Ya ini Om, ini kan PPKM ini masih menjadi trending topik ya. Seneng aku. Nek denger peta PPKM itu senang aku ceritanya. Dan penyakit kita masih sama ini ya. Sama. Masih sama, nggak tahu singkatannya PPKM. Tapi cerita tentang PPKM ini dalam fase mengejar apa namanya kekebalan massal, ya itu pemerintah kan menggenjot vaksinasi, ya hebat itu. Melalui jalur-jalur yang dulu tidak kita duga. Tentara, polisi, BIN. Nah, nek sudah itu turun ya sudah. Karena institusi itu sudah terbiasa ya bekerja di bawah tekanan. Dan komandonya jelas satu komando. Gitu serentak itu. BIN itu kita baru tahu nek BIN itu seperti itu. Dulu namanya BIN itu kan kita tidak tahu. Badan Intelijen Negara itu rahasia. Ya toh? Sekarang datang ikut vaksin, memvaksin gitu kan. Ya, ada di Jogja itu lucu. Ya, ada vaksin massal yang diadakan di JC ya kalau tidak salah ya. Nah, itu ada satu rombongan dari desa. Ya, dari desa ini. Karena berangkatnya masih pagi-pagi, harapannya biar antrinya tidak panjang. Dia nyewa bus, bawa makanan. Jadi kalau wong piknik. Ya itu hiburan rakyat. Gitu. Bagaimanapun kan dia sudah bermaksud mengikuti anjuran pemerintah. Jadi, tapi memang ya lucunya begitu. Divaksinnya biar supaya sehat dari COVID, tapi ada kerumunan di luar. Ya. Tapi rata-rata saya lihat tempat vaksin itu begitu. Itu sampai konco sajen ada yang bilang kok kerumunan yang tidak dilarang adalah kalau mau vaksin. Kerumunan yang tidak dilarang kalau mau vaksin. Tapi ini memang cerita lucu, hanya ada di beberapa. Jadi tidak terus semua, yang tertib banyak gitu kan. Yang kemarin dilakukan di Bloko itu sangat tertib, duduk diatur satu-satu, vaksinatornya banyak, yang entry data juga banyak. Ya, kalau kita bisa mengedukasi masyarakat kita semuanya seperti itu, bagus. Tapi ingat, masyarakat kita itu kayak ebol. Buahnya ebol dengan berbagai latar pendidikan yang bermacam-macam, dengan berlatar belakang ekonomi yang bermacam-macam juga. Gitu loh. Nah, idealnya kita berpikir ideal. Nah, ideal itu tidak pernah akan terjadi. Wong itu ideal itu termasuk filosofi kok, filosof. Ideal itu ya hanya di angan-angan. Kalau di lapangannya ya sedikitnya itu ya mendekati ideal. Itu termasuk yang nyewa bis, bawa rantang, sambil nunggu divaksin, dia di bawah pohon, rame-rame makan pagi. Itu ceritanya. Itu terus kemudian ada juga apalagi satu supermarket, karyawannya ada yang dinyatakan COVID, tutup supermarketnya 4 hari. Tapi ya ditutup supermarketnya. Orang-orang yang jualan di depan supermarket tetap jualan. Nah, ya betul loh, yang kena kan yang di dalam. Iya, tapi ini kan satu kesatuan, begitu satu lingkungan kok. Ini lucu juga. Itu, tapi ya tidak apa-apa, biarkan saja. Kan lucu-lucunya. Terus kemudian masalah kelangkaan oksigen, ya. Konco Sarjen itu kan ada yang profesi tukang las. Dia cerita 3 bulan itu tidak bekerja. Karena apa? Enggak dikasih pasokan oksigen. Karena semua pasukan oksigen dimobilisasikan ke medis. Gitu loh. Karena akibatnya yang waktu angka COVID melonjak itu ya kan? Yang rumah sakit penuh dan kita butuh. Sampai dia bilang, "Wah, ini saya itu tidak terpapar COVID, tapi saya lebih dari COVID," dia bilang gitu. Saya bilang ya sabar. Sampai saya tanya, sudah jadi tukang las berapa tahun? Saya sudah 30 tahun. Dengan mantapnya begitu, saya sudah 30 tahun menjadi tukang las. Ada hambatannya? Enggak.
Ya ini tuh baru 3 bulan tidak dikasih oksigen, no. Kamu sudah mengeluhnya kan. Ingat, sudah 30 tahun kamu bekerja, lancar-lancar saja. Oksigen itu ya pemerintah yang menyediakan, walaupun swasta ya. Tapi kan regulasi kan pemerintah yang membuat gitu loh. Nggak usah gitulah, sudah 30 tahun bekerja, ini baru 3 bulan nggak dapat oksigen, nanti segera pulih lah. Sekarang segera pulih. Memang di balik cerita-cerita itu lucu. Oksigen itu 1 tabung besar itu ya, itu harganya kalau enggak 100.000 normalnya. Nah kemarin dia bilang kalau mau 800.000. Nah orang-orang oknum-oknum seperti inilah yang merusak suasananya. Gitu loh. Ya, dari 100.000 menjadi 800.000. Itu untuk tukang las. Ya dia menolak. Gitu loh, tapi teman-temannya ada yang beli 800.000. Karena kalau enggak gitu dia tidak bekerja. Ya ini choice lah bilang, tapi oknum-oknum seperti itulah harusnya yang tidak jangan bermain lah. Gitu loh, dalam suasana pandemi ini, dengan suasana wabah ini, jangan bermain lah. Kalau perlu, ayo ikut mencengkuyung ya, mendukung banyak sekali toh penebar kebaikan. Sampai ada oksigen gratis ya di Solo itu gratis oksigen, tapi bukan untuk pasien COVID, tapi untuk pasien-pasien paru-paru. Itu kan butuh oksigen, terus ada apa disediakan sama Pemkot Solo gitu. Itu karena kalau oksigen ini sudah lancar semua lah. Karena ya namanya shock sih ya, kan tata kelola ini kan dulu-dulu mungkin belum terorganisir dengan baik ya. Kalau dengan adanya seperti ini sudah pasti ditata kelolanya dengan baik ya. Jadi kalau tekan tombol cetet sama tor mamanya langsung semua diarahkan. Terus kemudian PLN saja sekarang sudah produksi oksigen ini. Karena dia sebenarnya punya alatnya itu untuk memproduksi oksigen murni. Itu yang lucu-lucu tadi ya. Ya, seperti itu. Kalau yang mumet banyak. Gitu. Yang mumet ya biarkan mumet aja toh. Ya, pasarnya itu ditutup. Pasar Kingrian ditutup. Dia jual di luar pasar. Di tepi jalan dia jual gitu loh. Pasarnya pasarnya kan ditutup. Pasar-pasar gitu kan ditutup. Tapi jualnya dia di halamannya pasar. Di tepi jalan saya lihat ini antara geleng-geleng, antara tersenyum karena kreatif juga ya ini ya. Ya toh, geleng-gelengnya ini kan melanggar aturan. Tapi dia bilang adanya aturan itu ya harus dilanggar. Fungsinya aturan itu kan untuk dilanggar, dia bilang begitu. Sembol lah, aku bingung aku jawab, aku bingung lah, wis monggo lah. Yang penting do selamat kabeh, saya bilang begitu. Oke Om Sajen? Ya, tapi emang lucu sih dalam masa PPKM ini. Saya sendiri pernah ngalami kelucuannya gini, bukan kelucuan, keanehan. PPKM itu kan banyak sekali jalan yang disekat ya kan? Disekat. Saya mencoba ini masuk ke kota Jogja, banyak jalan yang disekat. Nah, tanpa perlu pusing-pusing, saya nyalakan saja Google Map. Saya mau tujuan misalkan ke Malioboro, pada saat itu ke Malioboro. Lah kok iya bisa Google Map itu nyarikan jalan yang nggak disekat toh? Loh iya toh? Loh belum pernah nyoba. Kok iso ya toh? Oh berarti Google itu aktual itu ya? Nah, dia melihatnya. Enggak tahu kok bisa kayak gitu. Saya belum nyoba nih itu. Saya nyoba itu kemarin. Ya nyoba. Nek saya pernah pakai Google mau menuju rumah saya. Mbaknya Google itu bingung kok. Karena apa arahnya selalu tak rubah-rubah. Jadi Google ke arah sini, saya masuk ngono. Merubah arah. Jawab sakarepmu. Iya, lama-lama mbak ngono rasa trewet iki arep nang omahku kok. Aku mau ngono pateni. Akhirnya Google-nya diam dia karena saya matikan. Mungkin dia pusing itu. Ya itulah kelucuan selama masa PPKM. Ya, terima kasih Konco Sajen yang sudah setia menikmati Konco Sajen Channel. Semoga Konco Sajen selalu sehat dan bahagia.